Selamat sore dokter, saya akan mereview materi pertemuan kedua yaitu tentang metafora sampah. Jadi sampah akan menimbulkan bau. Begitu juga dengan sampah yang disebabkan oleh maladaptasi di dalam tubuh kita. Itu akan menimbulkan suatu sensasi yang dirasakan oleh tubuh kita. Di UMP diajarkan cara untuk membuang sampah. Jadi sebenarnya gini, kalau kita mau membuang sensasi yang kita rasakan di dalam tubuh kita, baik sensasi secara fisik maupun secara psikis, itu berarti kita harus membuang sampah-sampah pikiran bawah alam sadar kita, supaya semua nantinya event atau kejadian-kejadian yang di dalam kita jalani dalam kehidupan kita itu menjadi netral, ya, tidak menjadi masalah. Jadi di dalam UMP itu ada 3 cara untuk membuang sampah, ya. Yang pertama itu ada disebut dengan membuang sampah dengan remedial terapi. Yang kedua itu ada disebut dengan cara jangan memasukkan sampah baru ke dalam pikiran dengan toleransi. Yang ketiga itu adalah jangan jadikan pikiranmu sebagai tempat sampah. Ada beberapa metafora yang menjelaskan tentang anxiety ataupun tentang sampah-sampah yang ada di dalam diri kita terhadap sensasi-sensasi yang terjadi yang dirasakan oleh tubuh kita. Yang pertama itu adalah metafora tentang hutan. Metafora tentang hutan ini dijelaskan kira-kira kalau kita pergi ke hutan, kita akan kemungkinan besar akan berhadapan dengan binatang buas gitu. Nah, ketika kita berhadapan dengan binatang buas, kita memilih menghindar atau menghadapinya, itu tergantung cara kita mengatasi masalah yang mungkin akan terjadi gitu. Nah, di dalam kehidupan orang yang kena anxiety itu pasti merasakan sensasi di tubuhnya gitu. Jadi sebenarnya yang dirasakan di tubuh itu adalah buah daripada pikiran gitu ya, buah daripada pikiran. Jadi jangan kita terus-menerus mengatasi sensasinya gitu ya, tapi kita bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang kita alami sebelumnya yang merupakan maladaptasi gitu ya. Ya, jadi ketika ada satu kejadian di dalam kehidupan kita itu menjadi sesuatu yang menyakitkan, menakutkan atau menyulitkan kita tidak bisa menghadapi situasi atau event atau kejadian tersebut, itu akan menjadi maladaptasi dan itulah yang menyebabkan anxiety gitu. Yang kedua itu ada disebut di sana adalah dengan metafora laptop. Jadi kalau kita lihat laptop dihubungkan dengan infocus, apa yang kita gulir di laptop tersebut itu akan tampil di infocus, tampilan infokusnya, layar infokusnya gitu ya. Jadi kalau kita misalnya buka Microsoft Word, ya akan tampil di sana Microsoft Word gitu. Kalau kita buka aplikasi yang lain, dia juga akan tampil. Pokoknya apa yang kita gulir di laptop tersebut yang terhubung dengan infocus itu akan tampil di slide daripada infokusnya gitu. Nah, di dalam kehidupan juga seperti itu. Apa yang dirasakan oleh tubuh kita itu adalah buah atau yang diciptakan oleh pikiran kita gitu. Jadi kalau tidak mau merasakan berbagai sensasi di dalam tubuh, ya maka kita harus bisa mengendalikan pikiran kita gitu. Jadi ini sebenarnya sih kalau diadaptasi ke dalam diri saya, setelah saya belajar di UMP beberapa hari ini, saya sudah merasakannya. Kira-kira gini, kalau misalnya saya berpikir, misalnya saya pikirkan ada satu masalah, itu langsung buntu. Tunggu 5 menit lagi pasti ada deg-degan di jantung saya, deg-degan terus kayak mau marah, kayak mau frustasi, kayak tidak ini gimana ini gitu. Jadi apa yang dirancang di pikiran itu pasti akan tidak lama pasti akan memberikan sensasi di dalam tubuh kita gitu. Yang kedua itu adalah metafora tentang mobil. Di dalam satu mobil biasanya terdapat penumpang dan supirnya gitu. Jadi di dalam orang yang mengalami anxiety kayak saya gitu ya, sebenarnya itu
dikendalikan oleh pikiran sadar dan pikiran bawah sadar gitu. Itu yang diajarkan di WMP, pikiran sadar dan bawah sadar gitu. Nah, ketika dan tubuh kita ini sebenarnya hanya mengikuti siapa yang mengendalikannya gitu. Jadi kadang-kadang memang kayak saya itu sering tidak menyadari bahwa saya dikendalikan oleh pikiran bawah sadar saya gitu. Kemudian metafora meja. Kalau metafora meja ini kalau kita hanya melihat meja ya, itu adalah ya sesuatu benda, nggak masalah gitu. Tapi akan menjadi suatu persoalan kalau meja itu saya disuruh mengangkatnya atau orang lain disuruh mengangkatnya gitu. Itu akan terasa berat gitu. Itu akan menjadi suatu beban gitu. Jadi di dalam kehidupan orang yang mengalami anxiety kayak saya juga sama gitu. Ketika terjadi suatu masalah, ketika masalah atau satu kejadian atau satu event di dalam kehidupan ini saya permasalahkan, itu akan menjadi suatu masalah sama saya gitu. Misalnya ada suatu kejadian, misalnya apa ya, contohnya kayak masalah di kantor lah gitu. Orang berpikir, orang ngomong misalnya tentang sesuatu gitu, tidak ke saya, tapi kalau saya mempermasalahkan itu jadi masalah bagi saya. Ya bagi yang ngomong itu dan bagi yang lain yang tidak mempermasalahkan itu tidak masalah gitu. Ya, jadi ketika suatu masalah dipermasalahkan, maka itu menjadi satu masalah gitu. Kayak kejadian bapak saya inilah ya, contohnya saya mempermasalahkannya. Saya sebenarnya baru menyadari bahwa saya ini selama ini termasuk orang yang jahat juga ya, karena saya menjadikan bapak itu seperti boneka hidup saya gitu. Artinya dia harus mengikuti apa yang saya mau, karena menurut saya yang tahu apa yang terbaik bagi dia, padahal harusnya dialah sendirilah yang tahu gitu. Jadi itu saya permasalahkan, jadi masalah bagi saya gitu. Jadi masalah yang berat sampai hari ini menjadi satu masalah bagi saya. Kemudian yang berikutnya itu adalah metafora tentang seluk belukar. Jadi pikiran kalau semak belukar ini artinya adalah kalau kita memiliki satu ladang atau satu taman, kita biarkan gitu ya, kita biarkan dipenuhi oleh semak-semak atau kita rumput-rumput liar, kemungkinan besar dia akan didatangi ular gitu. Dan orang yang mempunyai ladang tersebut atau taman tersebut, kemungkinan besar untuk dipatok ular itu bisa gitu ya, bisa jadi gitu. Sama dengan saya gitu. Ketika saya membiarkan semua masalah-masalah di dalam kehidupan saya ini menjadi saya biarkan tumbuh gitu ya, sampah-sampah itu saya biarkan tetap ada di dalam diri saya, itu akan menjadi menyakiti ya. Jadi semua emosi-emosi negatif itu akan menyebabkan satu tersimpan menjadi survival mode di dalam tubuh saya, yang dimana itu akan menyakiti tubuh saya sendiri. Jadi sebenarnya kalau kayak yang saya sebutkan tadi, taman itu ya kalau mau tidak ada ular ya dibersihkan. Jadi saya juga seperti itu. Harusnya kalau saya mau bebas dari semuanya ini ya saya harus membasmi semua emosi-emosi negatif yang ada di diri saya gitu. Yang berikutnya itu tentang metafora angkat beban gitu. Metafora angkat beban itu bagi orang yang biasa, contohnya di gym yang angkat beban 3 kilo 5 kilo ya hal biasa bagi dia gitu. Tapi bagi orang yang misalnya baru pertama kali disuruh angkat beban, ya angkat beban itu merupakan masalah yang berat gitu. Begitu juga dengan di anxiety nih ya. Di anxiety ini orang yang sudah biasa merasakan berbagai sensasi, misalnya keliengan atau sensasi secara fisik ataupun psikis itu sudah biasa dialaminya, itu nggak jadi masalah bagi dia gitu, slow-slow aja. Tapi bagi aku yang selama ini hidupnya mungkin nyaman ya, tiba-tiba muncul sensasi jantung berdebar, cemas, takut, apa segala macam ya, itu menjadi suatu masalah bagi saya gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah metafora serigala. Metafora serigala itu maksudnya adalah bahwa di hutan itu ada dua serigala, serigala yang kuat dan serigala yang baik dan serigala yang jahat. Jadi kalau ditanya kalau itu bertarung siapa yang menang,
Yang menang itu adalah yang diberi makan, selalu diberi makan gitu. Yang mau jahat, mau baik, ya yang diberi makan, yang memberi kekuatan jadinya dia gitu. Sama dengan di saya, di pikiran kita ini ya, dan saya, di pikiran saya ada dua, pikiran positif dan pikiran negatif. Kalau ditanya saya, pikiran mana yang paling sering saya gunakan? Pikiran negatif. Itu yang menyebabkan anxiety itu. Itulah tentang metafora sampah. Metafora yang menjelaskan tentang anxiety yang terjadi pada seseorang itu. Ya, itu tentang metaforanya. Yang berikutnya itu dijelaskan tentang sirkuit neuron, ya, atau jalur saraf. Jadi jalur saraf itu akan terbentuk, atau sirkuit neuron itu terbentuk karena suatu kebiasaan yang dilakukan, ya, suatu kebiasaan yang dilakukan. Dia bisa terputus, ya, kalau kebiasaannya tidak selalu dilakukan atau ada mengalami suatu trauma. Itulah yang disebut dengan sirkuit neuron atau jalur saraf. Nah, dari situ kita juga mengetahui ada yang disebut dengan neuroplastisi, ya. Neuroplastisi itu adalah sirkuit neuron yang sifatnya itu tidak permanen, bisa berubah gitu. Jadi artinya adalah kayak saya, tidak selamanya saya menjadi orang yang misalnya penakut, atau saya tidak bisa tidur, atau saya akan menjadi orang yang terus menerus kayak orang yang tertekan gitu ya. Tidak. Kalau saya bisa merubah jalur saraf saya itu, ya, dengan kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik, dengan membuang berbagai sampah-sampah yang ada di saya, ya, sampai saya mengalami suatu yang namanya itu suatu event menjadi netral, maka jalurnya itu bisa berubah. Jadi tidak selamanya, jadi namanya itu sirkuit neuron itu atau jalur saraf itu tidak selamanya misalnya dia terputus atau jelek atau bagaimana gitu ya, sehingga menimbulkan anxiety. Tidak selamanya. Ada waktunya pasti membaik gitu ya, atau berubah sesuai dengan kebiasaan yang kita latih pada diri kita sendiri gitu. Jadi yang berikutnya kita dijelaskan itu adalah tentang, kita lanjut dengan persamaan persepsi. Sukses itu di UMP ini diajarkan, sukses itu tercapai ketika suatu event itu dinyatakan menjadi netral. Ya, artinya kalau ada satu masalah, kita tidak membuat itu menjadi suatu permasalahan lagi. Tapi kalau ada masalah, masalah itu harus diselesaikan. Ya, masalah itu harus diselesaikan. Nah, masalah ada, sebenarnya masalah itu ada karena kita menganggap itu suatu permasalahan gitu ya. Jadi kayak yang saya sebutkan tadi, sikap-sikap orang atau teman-teman di kantor saya, misalnya saya aja yang mempermasalahkannya. Misalnya kalau ada orang yang menyindir-nyindir, ya nama saya kan nggak disebutnya sebenarnya, cuma saya mempermasalahkan itu dan menarik ke diri saya, maka itu menjadi satu masalah bagi saya gitu ya. Jadi ketika itu terjadi, ya, misalnya ada teman saya di kantor suka menyindir-nyindir gitu ya, ngomongnya kayak menjurus ke kita gitu. Kalau sebenarnya aku tidak mempermasalahkannya, itu nggak jadi masalah, ya, itu nggak jadi masalah. Tapi ketika saya meresponnya itu merespon apa yang dilakukannya, ucapan-ucapan yang menyindir dia gitu ya, kan dia sebenarnya nggak sebut nama, sebenarnya nggak, saya harusnya nggak mempermasalahin, tapi itu jadi masalah bagi saya. Jadi saya menarik ke diri saya, dan itu benar-benar menguras tenaga saya. Jadi itu saya itu jadi cemas gitu ya, jadi marah, jadi kayak mengutuki dia gitu ya. Jadi semua energi, kemudian pikiran itu tercurah untuk masalah yang terjadi gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu ya, misalnya kalau lagi ketemu sama bapak itu, harusnya ya cuek aja gitu, mau ngomong apa, mau ngapa dia ya cuek aja gitu. Tapi di saya selama ini selalu gampang merespon, atau pendek sumbu.
Ya, itu pendek sumbu. Nah, kemudian eh, dari pelajaran ini juga saya menyadari bahwa saya itu bukan manusia yang cukup dewasa ya. Eh, Artinya kenapa dinyatakan tidak cukup dewasa? Karena sebenarnya saya harus bisa mengambil suatu keputusan ya. Eh, Ketika satu keputusan itu diambil pada saat ini berdasarkan pikiran saat ini, dan itu nantinya akan menjadi suatu masalah di kemudian hari gitu. Itu harusnya saya tidak menyesalinya lagi. Ya, tidak menyesali. Ya, diikhlaskan saja harusnya gitu ya. Dia apa? Karena apa? Apa yang kita putuskan hari ini berdasarkan atas suatu kejadian, berdasarkan pemikiran ke hari ini dengan segala pertimbangan risiko dan apa yang akan terjadi ya, harusnya ya udah cukup hari ini apa yang sudah diputuskan gitu. Tapi saya itu orangnya tidak seperti itu gitu ya. Jadi apa yang saya putuskan hari ini belum tentu besok berefek ya, kemungkinan besar saya akan menyalahkan apa yang saya putuskan hari ini. Jadi itu namanya saya tidak dewasa gitu. Jadi kapan manusia itu dinyatakan dewasa gitu ya? Kapan manusia itu dinyatakan dewasa? Yang pertama kalau manusia itu sudah berilmu ya. Jadi pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang memiliki akal dan kecerdasan ya, makhluk yang memiliki akal dan kecerdasan. Jadi kalau kecerdasan itu kita perhatikan ada 3 ya, kecerdasan intelektual, kemudian kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Ada 3 jenis kecerdasannya itu. Nah kemudian itu bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab itu maksudnya adalah apa yang sudah kita ambil keputusan untuk hari ini ya kita harus bertanggung jawab gitu. Nah penerimaan itu kemampuan menerima apa yang sedang kita alami gitu ya. Jadi kayak saya sebenarnya yang sedang mengalami yang namanya anxiety ini, saya harusnya itu sudah bisa harus bisa menerima keadaan ini gitu ya, dan menyadari bahwa apa yang saya alami bukan kejadian sehari 2 hari, tapi itu adalah kejadian atau efek daripada kelakuan saya atau cara berpikir saya yang tidak saya sadari yang sudah berpuluh tahun gitu. Jadi ketika ini terjadi saya harusnya itu mampu memiliki kemampuan untuk menerimanya gitu. Dan untuk itulah saya belajar di UMP biar saya bisa menerima keadaannya ya. Saya memiliki kemampuan untuk itu. Kemudian ketika persoalan ini mungkin diizinkan Tuhan di saya terjadi, saya harus memahami bahwa Tuhan pun itu memiliki rencana atau dia pasti memiliki cara ya juga untuk menolong saya sehingga saya bisa dan mampu menyelesaikan masalah anxiety saya dengan baik. Dan apapun nanti hasilnya ya saya hanya berserah pada Tuhan saja, dengan harapan selama saya mengikuti di sini saya benar-benar berserah. Mohon tuntunan daripada Tuhan, pertolongannya agar saya benar-benar bisa menggali di diri saya apa yang sebenarnya selama ini saya tanamkan di dalam diri saya yang salah, sehingga saya bisa melepaskan itu semua, saya bisa berdamai dengan keadaan itu semua ya. Kalau ada memang misalnya saya kayak sakit hati, saya bisa memaafkannya. Kalau memang saya ada menyimpan misalnya ketakutan dan kecemasan yang saya rasakan, saya bisa melepaskannya dari tubuh saya, dari pikiran saya, dan saya benar-benar menyadari bahwa saya itu hanyalah manusia yang diberi kesempatan sama Tuhan ya, hanya manusia yang diberi kesempatan sama Tuhan. Kalau di ajaran kami, saya hanya segenggam debu yang Tuhan kasih nafas, dan
saya diberi berbagai hikmat di dalam hidup ini ya, sehingga saya boleh menikmatinya. Tapi yang menjadi sering tidak saya menerimanya itu adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan, apa yang ada di diri saya itu, saya menganggap itu semuanya adalah hak pribadi saya. Jadi ketika anak-anak saya sakit, saya menjadi sangat cemas, sangat takut sampai gemetaran. Itu terjadi gara-gara apa? Karena saya menganggap bahwa mereka itu adalah milik saya gitu. Kalau saya kehilangan mereka, maka saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya menganggap bahwa bapak saya itu adalah bagian dari diri saya yang tidak bisa lepas gitu. Padahal saya hanya dititipkan ke bapak saya, dan bapak saya itu adalah titipan Tuhan buat saya. Tapi saya salah selama ini ya, saya akui saya salah. Saya menjadikan dia boneka di dalam kehidupan saya gitu. Saya berpikir bapak itu begini maka bagus, begini maka bagus, begini maka bagus gitu. Dan saya selalu mengarahkan itu ke dia. Ya puji Tuhannya kayaknya bapak itu tidak pernah saya frontal, walaupun dibilangnya kamu itu adalah orang yang tidak pemaaf apa segala macam gitu ya, nggak pernah langsung frontal marah gitu ya. Tapi itulah, jadi dia tidak bisa menerima dengan semuanya itu ya. Jadi yang kedua itu memaafkan ya. Seperti di materi pertama saya sudah sampaikan bahwa saya itu adalah manusia yang memiliki satu persepsi yang salah menurut saya. Gini, dari dulu itu saya selalu bangga ya menjadi seorang suku Simalungun. Tapi ada satu karakternya, yaitu bahwa kita itu tidak gampang marah gitu. Kita tidak gampang marah. Tapi bukan berarti kita itu pemaaf orangnya, tidak gitu. Tapi apa yang salah dilakukan orang lain, ada sebagian orang langsung marah gitu, ceplos gitu. Atau tidak suka dengan sikap orang langsung ceplos gitu, lepas. Saya bukan orang seperti itu. Jadi saya simpan, semua disimpan gitu ya. Kalau uang tadi itu kurasa udah kaya raya saya gitu. Semua disimpan, jadi masalah gitu. Jadi bukan dimaafkan, bukan dilepaskan gitu. Ya, kalau kayak kata dokter Dino ya kemarin, betul juga sih dalam hatiku. Kayak kemarin ya, saya kayak sakit hati dengan adik ipar saya gitu, hanya sekali. Sekarang saya berpikir, jangan-jangan dia tidak berpikir bahwa dia menyakiti saya gitu, tapi saya menganggap bahwa dia menyakiti saya gitu. Jadi sebenarnya orang tidak menyakiti saya sendiri yang menyakiti diri saya sendiri gitu ya. Jadi tidak memaafkan gitu. Kembali tadi, sumbu pendek, itulah istilahnya di saya. Kemudian ikhlas. Ikhlas ini artinya apa? Bahwa apa yang saya lakukan itu sering harus mungkin mendapat reward. Itu tidak ikhlas kalau menurut saya ya. Tidak ikhlas artinya apa? Saya sudah begini, masa kayak gitu dia gitu. Itu namanya nggak ikhlas gitu ya. Jadi di sini di UMP kita diajarkan untuk memaafkan, mengikhlaskan gitu ya. Ikhlas dengan saya juga belajar untuk memaafkan semua ya, apa yang sudah saya alami dengan bersentuhan dengan orang lain. Saya berusaha untuk memaafkan. Saya buat video dan saya buat juga tulisan surat ya, mengungkapkan bahwa saya memang memaafkan mereka. Dan beberapa kali saya memaafkan, kayak semalam yang saya mereview berulang-ulang tentang memaafkan, mengulang hal yang sama. Terakhirnya saya tidak menemukannya lagi gitu. Jadi saya mengingat masalah itu, saya kayak nggak tersakiti lagi, udah biasa aja gitu ya. Itu mungkin. Dan tadi ketemu dengan orangnya di kantor, saya melihatnya udah biasa aja gitu. Ya udah, emang kayak gitu, kira-kira seperti itu. Jadi
Kira-kira seperti itu. Jadi segala sesuatunya sebenarnya yang saya miliki, bahkan nafas hidup saya, itu adalah yang dititipkan Tuhan bagi saya gitu. Tuhan masih memberi kesempatan untuk melakukan perjalanan di dunia ini ya. Jadi kalau hari ini pun kan saya kena anxiety dan saya masih menjalaninya dengan berbagai sensasi yang muncul ya. Yang paling banyak munculnya itu adalah kemumetan di otak saya gitu, mumet ya. Tapi saya percaya dengan ikut UMP ini, di materi-materi berikutnya saya akan bisa untuk menyelesaikan sensasi yang saya rasakan gitu ya. Saya sangat berharap dan saya benar-benar berharapan sama Tuhan, Tuhan tonton aku, Tuhan bantu aku biar ini bisa selesai gitu ya. Nah, ketika saya sudah berpengharapan penuh ya kepada Tuhan melalui program yang saya jalani di UMP sekarang, saya itu berharap, sangat berharap ya, bisa menunggu ya, tidak terburu-buru. Dok, saya terburu-buru ya dok, pengen instan aja gitu ya. Kemarin telepon dokter, dok gimana nih, mau diapain nih gitu. Saya belajar menunggu ya, menunggu berproses ya. Karena saya pun memiliki simpanan yang sudah cukup banyak ya, jadi tidak segampang itu melepaskannya ya. Jadi saya lagi berproses menunggu dan berharap setelah materi ini saya benar-benar bisa netral ya. Saya sangat percaya saya bisa netral kembali gitu. Kemudian yang kedua itu adalah tidak reaktif ya, tidak reaktif atau menunggu respon. Sini kayaknya yang sering juga ya, saya itu sangat reaktif gitu ya, cepat kali ngerespon. Misalnya orang bilang ini langsung responnya negatif terus gitu. Di sini saya diajarkan bagaimana untuk tidak reaktif atau tidak menunggu respon lah. Jadi artinya ketika satu masalah itu terjadi, jangan langsung ambil tindakan apapun, atau ketika di pikiran di otak itu mulai hang gitu ya, karena sensasi akan muncul timbul, tidak langsung mengikuti misalnya pikiran, ya udahlah akhiri aja segala macam. Harusnya saya harus duduk, dan itu sedang saya pelajari, duduk melakukan remedial terapi ya, 336, tarik nafas, tahan dan buang. Karena kayaknya pikiran itu sendiri pun adalah bukan sesuatu yang misalnya ya harus gini pikirannya, harus gini ya. Pikiran itu datang dan pergi gitu, seperti sesuatu yang nggak kita undang datang, nanti dia pergi sendiri, beralih pikiran, kayaknya seperti itu setelah saya pelajari. Jadi memang kadang-kadang ketika pikiran kita itu kacau, kadang-kadang di situ kita kayak kayak apa ini gitu. Karena saya sudah menyadari bahwa akar daripada sensasi saya adalah dari pikiran saya gitu. Tapi ketika pikiran itu begitu kacau, nanti tidak tahu harus gimana gitu ya, kembali saya selalu mengarahkan pikiran saya bahwa pikiran itu adalah sesuatu yang saya tidak undang. Dia datang, saya harus meresponnya dengan baik gitu ya. Mungkin saya responnya harus tarik nafas nanti sampai dia netral gitu, dan nanti kembali ke bentuk semua gitu. Kemudian menyelaraskan tempo gitu ya. Jadi ketika saya bisa menunggu, tidak responsif, kemudian saya selaraskan antara pikiran dan keadaan. Nah, selaraskan pikiran dan keadaan ini dok yang sering. Saya kadang-kadang tidak menyelaraskan antara pikiran saya, pengennya hari ini semua sensasinya hilang, padahal keadaan saya itu udah sangat-sangat dalam ya. Saya mengakui sudah sangat-sangat terperosok dalam gitu, dengan semua
apa yang saya alami. Jadi saya itu termasuk orang yang tergesa-gesa ya dok ya gitu, pengen cepat-cepat gitu, punya instan lah. Kalau bisa salah BIM selesai ya saya pengen sih kayak gitu. Kemudian yang berikutnya adalah menyelaraskan tempo gitu ya. Kemudian sabar. Sabar itu di dalam proses UMP itu benar-benar diajarkan sabar, yaitu siap untuk berproses. Jadi artinya apa? Apapun yang saya alami itu sekarang ini adalah proses, ya. Jadi kayak yang dokter bilang bahwa di pertemuan ini adalah membuang semua sampah yang sudah kamu simpan selama ini. Jadi kadang-kadang memang dokter nggak bilang apalah, ketergesa-gesaan saya tadi membuat saya itu kayaknya prosesnya kok lama kali gitu. Ini kok udah dibuang 3 kali, keempat kali remedial terapi kok masih muncul gitu, kok kayaknya masih sakit gitu ya. Tuh. Kemudian yang ketiga tadi adalah tidak kreatif, kemudian selalu berada di masa yang kini. Ini ya dok ya, selalu berada masa kini ini yang kadang saya salahnya dok ya. Saya selalu membandingkan diri saya waktu saya tidak sebelum kena anxiety gitu. Saya bisa ini gitu, sehingga membuat keadaan saya makin lama makin parah. Padahal masa lalu itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita miliki lagi gitu ya. Artinya masa lalu itu adalah hal yang paling jauh dari kehidupan ini gitu. Masa kini adalah kenyataan hari ini gitu. Bahkan ketika hari ini, besok ketemu ya masih apa yang kita alami hari ini belum tentu kita alami besok gitu. Jadi disitunya saya sering dok, saya selalu merasa bahwa dulu saya gini, membandingkan diri saya zaman dulu dengan masa kini. Dan sekarang belajar bahwa saya selalu, setiap momen yang saya jalani itu saya selalu syukuri Tuhan. Terima kasih hari ini saya masih bernafas, hari ini saya masih aktivitas, hari ini saya masih bisa merasakan artinya sensasi apa dan segala macamnya. Jadi saya untuk saat ini mencoba untuk merasakan saat ini adalah dengan cara seperti itu gitu ya. Kemudian yang keempat ini tidak menuntut orang lain untuk seperti yang kita mau. Ini kayak agak sulit bagi saya memang dok, tapi saya akan belajar ya dok ya. Tidak menuntut orang lain seperti yang saya mau. Korban daripada menuntut orang lain seperti yang saya mau itu adalah bapak saya. Itu korban ya, korban saya. Bapak itu saya jadikan boneka gitu. Semoga bapak bisa nantinya mengerti kalau saya ketemu dengan dia, saya memeluk dia dan saya akan menyatakan maaf pak, karena saya menjadikan bapak boneka hidup saya gitu. Ya sebenarnya apapun yang dilakukannya itu sebenarnya pilihan hidup dia gitu, karena dia bukan anak-anak lagi ya. Jadi itu. Kemudian setelah semua apa yang saya pelajari di UMP ini, kembali saya pasrahkan kepada Tuhan. Ya, saya pasrahkan kepada Tuhan yang memiliki kehidupan saya, yang memberi saya kesempatan. Kalaupun saya bisa ketemu dengan Dokter Dilan di program UMP ini, saya percaya Tuhan nih kasih tunjuk nih, oke coba dulu gitu. Dan besar harapan saya ketika saya mengikuti ini, belajar, saya menjadi orang yang berhasil ya. Tapi itu pun saya pasrahkan ya, apapun hasilnya nanti saya pasrahkan. Saya di proses UMP ini hanya sudah memikirkan saja, saya sudah menyadari bahwa apa yang saya pikirkan itu menimbulkan gejala di tubuh saya gitu ya. Jadi kayak ketakutan saya apa segala macam itu pasti ada sesuatu yang saya pikirkan gitu ya, menimbulkan sensasi di tubuh saya. Demikian dok, saya reviewnya di materi kedua dok. Mudah-mudahan review saya benar ya dok. Terlalu percaya diri ya dok, sorry ya dok. Terima kasih untuk bimbingan dokter.
Mohon doanya dokter, semoga saya dapat menemukan semua titik sampah yang ada di pikiran saya di masa yang sudah berlalu, dan saya bisa merilisnya, melepaskannya, atau mengampuninya, atau mengikhlaskannya saja ketika saya melakukan remedial terapi. Ya, mohon bimbingan dokter juga. Lebih kurang kalau ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih dokter. Selamat sore.